sekalian, mari kita teruskan kajian kita mengenai kepemimpinan. Kita sudah sampai pada subjudul di mana Al-Quran membentangkan berbagai situasi, keadaan masyarakat dan munculnya pemimpin-pemimpin yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran itu kita bisa mengerti mengapa sepanjang perjalanan umat manusia timbul pemimpin-pemimpin yang semuanya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari raja, khalifah, pemimpin, wali. Jadi kondisi itu adalah kondisi masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa lahirnya seorang pemimpin itu merupakan cerminan dari kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana kekuatan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada umatnya untuk meminta pertolongan kepada Allah dan bersabar. Dengan kekuatan itu merupakan suatu keyakinan, bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada kita sekalian, dan punya keyakinan bahwa dunia ini milik Allah. Inna ardilillah, dunia ini milik Allah. Dia akan mewariskan kepada hamba-hambanya. Dan wal aqibatul muttaqin, kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, apakah kita dalam keadaan Islam terjepit, dihinakan, diusir dari kampung halamannya, berperang dan sebagainya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan daripada Nabi Musa alaihissalam. Mengapa kisah Nabi Musa dimasukkan dalam Al-Quran? Ya, tentu memahaminya bahwa kemungkinan umat-umat setelah Nabi Musa, umat Nabi Muhammad SAW tentu akan mengalami persoalan yang sama. Jadi tidak usah lagi keluar ayat baru gitu ya. Mari kita mengaji kemungkinan Allah memberikan kita saat ini pemimpin yang dimaksud dengan surah As-Sajdah ayat 24. Mudah-mudahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, mudah-mudahan kita akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pemimpin yang dimaksud di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Mari kita kaji tidak
tidak menggambarkan ilmunya Al-Quran, ya, sekadar. Jadi ilmunya Al-Quran itu ada dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau kita baca terjemahan, ya begitu saja kesannya, ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum, akan kami jadikan di antara mereka. Mengapa tidak minkum? Nah, gitu kan? Jadi hum dengan kum itu beda, ya. Ini menunjukkan tidak mudah, ya, tidak mudah untuk terjadinya hal seperti ini. Kecuali waja'alna minkum itu mudah, ya, di antara kamu. Jadi langsung dia bicara kepada orang kedua. Ini seolah-olah membicarakan orang ketiga. Waja'alna minhum a'immah. Jadikan pemimpin-pemimpin. Jadi macam-macam. Ada imam, ini imam, ya. A'immah itu jamak daripada imam. Jadi pemimpin. Nah, ya. Yahdu nabi amrina, yang memberi petunjuk atas perintah kami. Jadi pemimpin yang akan dipilih itu, akan dimunculkan itu, pemimpin yang memberi petunjuk, ya, pemimpin yang ilmunya tinggi, ilmunya bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, gitu, ya. Bukan sembarang petunjuk katanya, ya, atas perintah kami. Artinya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh calon pemimpin itu adalah petunjuk-petunjuk yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran, itu, ya, tersirat di dalam pemahaman bagian ayat tersebut. Lamma sabar, ketika dia sabar. Jadi istimewanya pemimpin yang akan ditakdirkan oleh Allah adalah sabar. Nah, sabar itu dalam arti sabar tingkat pemimpin, gitu kan? Tingkat pemimpin. Sabar itu diharapkan ke semua orang, ya. Diharapkan ke semua orang. Kalau kita dapat ujian, sabar, ya. Kalau kita dapat musibah, sabar, ya. Sebagai manusia. Nah, sabar itu merupakan objek dari istiqomah, ya. Misalnya kita dizalimi, ya, dizalimi, itu dapat dikatakan sabar juga apabila kita membalas kezaliman itu sesuai dengan kadarnya. Itu juga sabar. Jadi kalau orang menempeleng pipi kanan kita tempeleng juga pipi kanannya, tapi dengan tingkat menempelengnya setara. Jadi tidak bisa lebih keras, ya. Itu merupakan ujian sabar juga. Biasanya orang kalau membalas itu ingin lebih keras lagi, ya. Biasanya membalas itu dengan lebih keras lagi. Tapi dengan sabar kita membalas setara, ya. Kedua, kesabaran itu muncul orang yang berbuat baik, kita malahan berbuat baik. Orang berbuat jahat kepada kita berbuat baik kepadanya. Sabar juga. Nah, di dalam kepemimpinan ini kesabaran karena ilmu, dia mensyaratkan pemimpin itu satu, fisik yang prima, ya, dan ilmu yang luas. Mengapa dia sabar terhadap rakyatnya?
Karena tahu dia bahwa jangkauan pemikirannya itu jauh ke depan, melampaui pemahaman rakyatnya. Tidak sampai. Nah, itu. Dia paham itu, maka dia sadar. Ya. Kedua, syarat kedua, adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, di dalam surah Shad ayat 26, rasanya surah Shad ayat 26 mengenai adil dan sabar. Ya. Mengenai fisik yang prima dan ilmu yang luas dalam surah Al-Baqarah ayat 246 kalau tidak salah ya. Nah, sabar itu karena dia akan menerapkan keadilan ya. Karena dunia itu memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itu dijembataninya supaya tercipta keadilan. Nah, itu memerlukan kesabaran ya. Sudah itu tidak mengikuti hawa nafsu ya. Mengikuti hawa nafsu sangat berbahaya, akan mencelakakan. Menurut Al-Quran akan mencelakakan seorang pemimpin ya. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun ya. Dan telah mereka yakini ayat-ayat kami ya. Sekarang kita kaji apa beda percaya dengan yakin. Kalau kita ini biasa-biasa saja ini ya percaya aja. Kalau yakin ya, tiap-tiap ayat itu dipahami sehingga muncul keyakinan terhadap kebenaran itu. Dan tentu panjang perjalanan pengalamannya menjadi panjang. Seandainya kita ketemu ayat Allah lah yang mengatur rezeki kita itu, ya gitu. Allah lah yang mengatur rezeki kita. Dan barang siapa bertakwa akan diberikan rezekinya dari arah yang tidak dia ketahui. Nah, gitu ya. Nah, kita mengalami pada saat kita sulit ya, membutuhkan biaya yang besar yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Tahu muncul jalannya. Nah, seperti itu. Nah, proses-proses itulah yang membuat keyakinan dan nyata di dalam kehidupannya sehari-hari itu keluar ucapan-ucapan itu ya, yang menunjukkan keyakinan dari seorang calon pemimpin. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut ya. Tentu kita akan terjadi perbedaan ya, perbedaan. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, ini kebetulan pada pemilu ini kita pemimpinnya semua muslim ya, semua muslim. Beda nanti kalau kita menghadapi pemilihan ada yang muslim, ada yang non muslim, petunjuknya jadi lain ya. Sekarang semua muslim. Nah, orang muslim itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Di dalam Al-Quran dibentangkan. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang dolim, ada yang muzabzab, ada yang harfin. Kalau harfin itu mau enaknya saja. Nah, kalau muzabzab itu dikatakan iman, iya. Tapi dikatakan tidak beriman juga iya. Tengah-tengah muzabzab itu. Nah, kira-kira kita bisa menilai
mana yang munafik, mana yang fasik, mana yang zalim, mana yang dolim. Nah, itu. Jadi kriterianya itu menjadi lebih dalam lagi, ya. Walaupun Rasulullah SAW memberikan kriteria sidik, fatona, tabligh, amanah. Karena sebetulnya hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah SAW supaya lebih mudah. Ya. Sebenarnya intinya itu mengabstraksi dari seluruh ayat-ayat yang dijumpai oleh Rasulullah SAW, sehingga diabstraksikannya seperti itu supaya umatnya mudah. Gitu, ya. Kalau kita lihat satu persatu, itu tergambar, misalnya cerdas, ya, sidik, berilmu, itu tergambar di dalam beberapa ayat. Misalnya dari bicara, ya kita bisa melihat orang pandai atau cerdas itu dari bicaranya. Pertama, surah Al-Isra ayat 53. Mengharapkan Allah kepada kita untuk bicara lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oleh Rasulullah SAW diberi petunjuk, sebelum bicara hendaklah tabayun dulu. Tabayun dalam pengertian berpikir dulu. Nah, itu ya. Kalau orang bicara dimulai selalu dengan berpikir, maka konten dari berpikir itu akan menimbulkan ilmu. Lama-lama akan timbul ilmu. Berpikir itu tentu berdasarkan ilmu-ilmu yang ada. Kedua, lebih lanjut lagi dalam surah Al-Isra ayat 114. Kalau kita selalu berpikir, muncul ide-ide, ya, yang membuat kemaslahatan. Muncul ide-ide yang baik untuk masyarakat. Nah, itu dalam surah An-Nisa 114. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surah Al-Hajj 24. Wa hudu ila thayyibil minal qaul. Mereka akan diberi petunjuk oleh Allah. Perkataan-perkataan yang baik. Muncul kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang baik, yang menginspirasi, yang membangun semangat. Gitu. Tidak mungkin keluar kata-kata yang nyeleneh, yang jorok, tidak mungkin. Karena itu petunjuk Allah SWT. Dan lebih lanjut lagi, wahudu ila siratil hamid. Akan diberi petunjuk ke jalan yang mulia. Lebih jauh lagi dalam surah Maryam ayat 30. Wa wahabna lahum mir rahmatina. Kami akan berikan kurnia kepadanya. Mungkin jadi pemimpin, mungkin jadi ulama, mungkin jadi calon pemimpin, menjadi orang yang diikuti. Apa yang dibicarakan, yang keluar dari mulutnya akan diikuti umat, akan dicintai umat. Ya, gitu. Lebih lanjut lagi, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami jadikan lisannya itu keluar ilmu-ilmu yang tinggi. Itulah sehingga jelas Al-Quran itu terlihat dinamikanya, ya. Kalau belajar Al-Quran terlihat dinamika perjalanan ayat-ayat. Kalau dari hadis itu merupakan suatu kesimpulan
sehingga umat Nabi Muhammad SAW jadi mudah untuk memahaminya pada tingkat awal, gitu ya. Seperti misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dicontohkan oleh Rasulullah siapa yang ghairil maghdubi. Dicontohkan oleh Rasulullah supaya mudah, ya. Orang yang dimurkai siapa? Seperti orang Yahudi. Mengapa? Karena dia berilmu tapi ilmunya dirubah-rubah, yang tidak dilaksanakan dengan baik. Itu maksudnya supaya mudah. Waladhdallin, siapa yang dolin? Orang yang dolin, yang sesat. Dicontohkan umat Nasrani, karena umat Nasrani itu tidak punya ilmu tapi dilaksanakan. Misalnya biara-biarawati atau orang-orang yang hidupnya tidak kawin untuk mengabdi, ini tidak ada dasarnya. Dijelaskan dalam surah Al-Hadid, tidak ada dasarnya, tapi laksanakan, ya. Saya kira cukup dulu ya, banyak lagi bagaimana kondisi umat Islam sehingga kita bisa melihat gambaran daripada munculnya kepemimpinan yang dialami oleh manusia sehingga kita tidak jadi sempit. Misalnya khalifah, nggak ada dalam Al-Quran menjadikan khalifah, nggak ada, ya. Tapi ada kalimat sebagai fiil, sebagai kata kerja, khalifah, memimpin. Ada 2-3 ayat mengenai. Ya, kalau a'immah ada, ya. Kalau wali ada diberikan kedudukan, menguatkan kedudukan ada. Jadi dengan kita mengetahui itu, dalam perjalanan umat Islam ini banyak kemungkinan kita terjadi, ya, banyak kejadian-kejadian yang kita alami, di mana tugas daripada para dai dan sebagainya adalah menciptakan kondisi umat sehingga lahir pemimpin yang sesuai dengan umat itu, ya. Misalnya kalau kita biarkan korupsi merajalela, misalnya kita biarkan sogok menyogok semakin dahsyat, maka keluar pemimpin-pemimpin yang punya watak sogok menyogok. Jadi ulama berusaha menjelaskan bahwa itu tidak benar, sehingga masyarakat tercipta masyarakat yang jujur, ya. Masyarakat yang jujur akan melahirkan pemimpin yang jujur, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.